Saya mengucapkan selamat beribadah buat pada hari ini. Biarlah damai sejahtera, kasih karunia anugerah Tuhan dilimpahkan di dalam setiap kehidupan kita buat pada hari ini. Biarlah kita siapkan, kita pergunakan kehidupan kita sungguh-sungguh, tubuh jiwa roh kita datang memuji, memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah juga kita bawa segenap hati kita datang di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan pujian kita untuk mulaikan ibadah kita. Haleluya. Kami siapkan hati kami seperti wanita yang haus dan rindu kehadirat Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kami, yang selalu mengurapi kehidupan pribadi kami Tuhan. Oleh sebab itu kami datang merendahkan diri, taat dan setia, datang bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami dari awal sampai akhirnya Tuhan. Urapi kami, berkati ibadah kami, bahkan berkati seluruh puji-pujian kami, berkati seluruh kehidupan, bahkan juga firman-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bahkan kami mohonkan kasih-Mu selalu nyata dalam setiap kehidupan kami Tuhan, sehingga kami Tuhan benar-benar dan sungguh-sungguh menerima roh-Mu, sehingga kami bisa berkobar setia beribadah mengasihi Tuhan. Kami bawa setiap kehidupan tubuh jiwa kami, pergumulan kami, persoalan kami, masalah kami. Di dalam Tuhan tiada yang mustahil, mujizat terjadi Tuhan. Berkati Tuhan, kami datang memuji, memuliakan Tuhan, bahkan mendengarkan firman-Mu. Tuhan hadir memberkati terutama hamba-Mu yang mengambil bagian dalam setiap seluruhnya pelayanan ini Tuhan, puji-pujian, penyampaian firman-Mu. Bahkan juga kami Tuhan yang hadir yang mendengarkan firman-Mu, yang memuji-muji Tuhan. Berkati kami tanpa satu pun terlewatkan Tuhan. Tuhan yang campur tangan. Terpujilah Tuhan, nama Tuhan yang kami muliakan. Bahkan kami memakai kuasa-Mu yang berkuasa, mengusirkan segala kuasa roh jahat iblis setan yang selalu mengganggu dan merintangi ibadah kami.
lewat kekerasan hati, kesombongan, keangkuhan, kenajisan, kejahatan, roh bermain-main. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Kami mulaikan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan datang memuji-muji Tuhan. Kita nyanyikan pujian, kita datang kepada Tuhan. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela. Bab Tuhan baik, sungguh baik, mujizatnya kan dinyatakan. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela. Bab Tuhan baik, sungguh baik, mujizatnya kan dinyatakan. Angkat tanganmu menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganmu menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Puji Tuhan, biarlah hari-hari ini kita hanya mengangkat kedua tangan, bukti penyerahan kita kepada Tuhan, supaya Tuhan ulurkan tangan di dalam setiap persoalan pergumulan kita di hari-hari ini. Apapun yang kita hadapi, kita percaya Tuhan selalu hadir, memperhatikan, melawat dan memperdulikan anak-anaknya yang mencari Dia. Kita nyanyikan pujian kita lagi, datang kepada Tuhan. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba.
dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Puji Tuhan, oleh darah anak domba iblis dikalahkan, dipatahkan di bawah kakinya. Biarlah kita percaya darah anak domba Allah itu aktif dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita mengalami kuasa, bahkan mengalami kehidupan kemenangan atas segala pergumulan persoalan, sampai menang atas dosa, sehingga kita percaya darah anak domba yaitu raja, segala raja yang mengalahkan segala musuh di bawah kakinya. Puji Tuhan, kita nyanyikan pujian kita lagi datang kepada Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Tuhan. Puji Tuhan, biarlah kita semakin sungguh-sungguh bergairah datang kepada Tuhan, beribadah, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, bahkan memuji-muji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita semua bangkit dan bergairah untuk datang kepada Tuhan, sebab kita tidak tahu Tuhan kapan datang kedua kali, tapi tanda-tandanya sudah semakin singkat dan semakin dekat. Sebab begitu banyak kita lihat di hari-hari ini kesulitan, persoalan, pergumulan, banyak masalah-masalah yang dihadapi. Itu tanda-tandanya kita semakin dekat kepada Tuhan, agar kita semakin diasingkan, semakin kita bertumbuh dewasa, sehingga Tuhan datang kedua kali kita tidak takut lagi, tidak khawatir, sebab Tuhan ada di pihak kita, memperhatikan, melawat, melindungi setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, kita siapkan hati kita, kita akan datang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan kunci dalam setiap kehidupan kita, sebab firman Tuhan adalah pribadi Tuhan yang nyata,
yang menuntun kita untuk mengetahui apa yang dikehendaki Tuhan bagi anak-anaknya, bagi setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, kita nyanyikan pujian kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Dia yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Dia yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di dalam hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat, haleluya, aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di dalam hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya, haleluya. Ini pengakuan pujian kami Tuhan buat pada hari ini. Biarlah Engkau menyelidiki hati kami, selidiki hati kami dengan firman dan roh-Mu Tuhan, agar kami apakah benar sungguh mengasihi, apakah kami benar sungguh-sungguh taat dan setia, apakah kami sungguh-sungguh hidup dalam mempraktekkan firman-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami rindukan biarlah kasih-Mu nyata buat pada hari ini. Urapi kami seluruhnya Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan. Berikan roh-Mu agar kami semakin taat, setia dan dengar-dengar. Ampuni segala kelemahan, dosa, pelanggaran, ketidaklayakan. Tapi kasih-Mu nyata Tuhan yang memberikan kami kehidupan. Terima kasih Tuhan, mohon kemurahan. Urapi kami dengan kuat kuasa roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba-Mu menyampaikan firman-Mu dengan benar, jelas dan murni. Menyampaikan firman-Mu sesuai kehendak-Mu. Bukti kasih sayang-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bahkan urapi kami seluruhnya Tuhan juga yang mendengarkan firman-Mu, mampu percaya, mengerti akan firman, bahkan mampukan kehidupan kami Tuhan untuk mempraktekkan firman-Mu. Sehingga bukti nyata buat pada hari ini, firman dan Roh Kudus adalah uluran tangan Tuhan, jamahan Tuhan, yang mampu mengubahkan, menuntun, mengarahkan kepada hidup benar, suci, bahkan sewaktu sempurna sama seperti Engkau Tuhan. Bahkan kami juga tak pernah ragu sedikit pun Tuhan. Kami bisa menyerahkan setiap pergumulan, persoalan, masalah kami. Mulai dalam nikah, buah nikah, keluarga. Bahkan mulai dalam usaha, masa depan, pelayanan, studi. Bahkan setiap detak jantung, nadi kami serahkan kepada Tuhan. Mati hidup kami milik Tuhan. Kami di tangan Tuhan. Dan kan juga kami mengalami kepastian di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan yang memberkati, Tuhan mengurapi teristimewanya, hamba-Mu juga Tuhan urapi berkati, Tuhan yang campur tangan dengan kasih. Bahkan kami juga memakai kuasa-Mu yang berkuasa, mengusirkan segala kuasa roh jahat iblis setan yang selalu mengganggu, moda merintangi dalam setiap ibadah kami, lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main,
roh kegelapan, alisir, mantra, tangkal jimat, bahkan roh apapun itu yang bukan berasal dari Tuhan. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terpujilah ya Bapa, kami siapkan hati kami mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengucapkan selamat beribadah, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biar damai sejahtera kasih karunia Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, kita masih mengambil firman Tuhannya di dalam kitab 2 Korintus pasal yang kelima, 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Biarlah firman Tuhan ini menjadi satu kebutuhan, menjadi satu tuntunan, bahkan menjadi satu kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan yang sumber segalanya dalam setiap kehidupan kita. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17, beginilah firman Tuhan dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, perhatikan sekali lagi, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Orang yang hidup di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, dia mengalami kehidupan ciptaan baru. Yang baru sudah datang dalam setiap anak-anak Tuhan yang hidup di dalam pribadi Yesus Kristus. Bahkan dikatakan di sini yang lama sudah berlalu. Jadi biarlah kita yang sudah mempercayakan sepenuhnya kepada pribadi Yesus, biarlah kita mengalami suasana ciptaan baru. Suasana baru, bahkan baru dalam setiap kehidupan kita sudah datang di dalam setiap pribadi kita. Dimanapun kita berada, dimanapun kita hari ini, situasi, kondisi, baik dalam persoalan, masalah, baik di dalam setiap pergumulan dan apapun kegiatan aktivitas kita, biarlah sesuai firman Tuhan ini, siapa yang ada di dalam Kristus, kehidupan kita menjadi ciptaan baru. Ciptaan baru sama seperti pribadi Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Semoga kita dapat mengerti. Jadi, kalau kita dalam ciptaan baru di dalam pribadi Tuhan, apa yang kita harus lakukan supaya Tuhan tinggal dalam setiap kehidupan kita? Yaitu kita harus membuang setiap kehidupan yang lama. Kehidupan yang tidak seturut dengan kehidupan pribadi Tuhan. Pribadi Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan yang lama dibuang. Setiap kehidupan yang lama, yaitu kehidupan dosa-dosa yang mengikat tubuh jiwa roh kita yang jauh dari kehidupan Tuhan. Ini harus kita buang agar ciptaan baru dalam setiap kehidupan kita tampil. Inilah. Jadi sungguh-sungguh di hari-hari ini, sebab orang yang hidup dalam ciptaan baru, dia akan masuk di dalam suasana baru, yaitu masuk kepada suasana surga, langit baru dan bumi baru, Yerusalem baru. Wahyu pasal yang ke-21. Wahyu pasal yang ke-21. Wahyu pasal yang ke-21 dikatakan di sini peringkopnya langit baru dan bumi baru. Langit baru, bumi baru ini berbicara Yerusalem baru. Jadi kalau orang menghidup dalam ciptaan baru, dalam pribadi Yesus Kristus hidupnya baru, pasti sewaktu-waktu hidupan dia akan masuk kepada Yerusalem baru. Langit baru, bumi baru. Inilah Yerusalem baru. Sebab keadaan bumi, kehidupan bumi sudah diikat oleh dosa. Kehidupan bumi hidup dalam kegelapan, kehidupan yang lama. Tetapi Tuhan berikan
Langit baru, bumi baru, itulah suasana kerajaan surga, Yerusalem baru. Ini sampai kepada situ. Ayat yang keempat sampai ayat yang mulai ayat yang pertama. Wahyu pasal ke-21 ayat yang pertama. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Ini yang lama sudah diganti dengan yang baru. Itulah suasana kerajaan surga Yerusalem baru. Di dalam kita hidup pribadi Yesus. Jadi bumi yang baru, langit yang baru akan diganti dengan suasana surga yang baru. Inilah. Ya, dalam ayat yang keempat. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ayat yang kelima. Ia yang duduk di takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah. Aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah. Segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Inilah. Tuhan memberikan suasana baru, dan Tuhan memberikan Yerusalem baru. Asalkan kita hidup di dalam ciptaan baru sama seperti Kristus. Inilah. Sebab yang lama akan berlalu. Langit baru, bumi baru, itu Yerusalem. Ya, yang lama, langit yang lama, bumi yang lama yang sudah penuh dengan kegelapan, penuh dengan dosa, akan diubahkan Tuhan. Itulah suasana baru, Yerusalem baru. Apa itu supaya kita hidup dalam suasana baru ini? Yaitu kita harus hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dan hidup harus dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, bukan hidup di dalam kehidupan yang lama. Hidup terikat oleh dosa, hidup terikat oleh keuangan, akar kejahatan, hidup dalam terikat dengan penyembahan berhala, hidup dalam hidup di dalam ambisi, egois. Mungkin hidup yang lama itu kehidupan yang tidak mengenal Tuhan, yang selalu mencari sesuatunya itu di luar kebenaran firman Tuhan, di luar hidup pribadi Yesus. Ini harus kita buang yang lama, agar ciptaan baru di dalam Kristus, sampai kita masuk di dalam kerajaan surga Yerusalem baru. Inilah. Bagaimana? Yaitu kehidupan kita harus menang sama seperti Tuhan. Orang yang hidup baru, ciptaan baru di dalam Kristus Yesus, yang lama telah berlalu, yaitu anak-anak Tuhan yang hidup di dalam berkemenangan. Hidupnya harus menang. Ayat yang ke-7 dikatakan, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Jadi kalau hidupan kita di dalam Kristus, menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang dalam hati kita, kita buang segala dosa-dosa itu. Kehidupan kita harus hidup menang. Menang atas segalanya. Menang atas apa? Menang atas dosa, menang atas persoalan, menang atas masalah, menang atas segala kekhawatiran, ketakutan. Kita harus menang. Menang atas segalanya. Sehingga kita menjadi ciptaan baru, dan kita menjadi anaknya Tuhan, anaknya Allah. Anak-anaknya Allah, anak-anaknya Tuhan. Semoga kita dapat mengerti. Inilah orang yang hidup dalam ciptaan baru, sampai hidup dalam Yerusalem baru, di dalam Kristus. Dan orang yang hidup di dalam pribadi Yesus Kristus, yang orang hidup dalam berkemenangan, dia juga tidak mau untuk hidup di dalam kehidupan dosa, yang membuat kehidupan dia tidak mengalami ciptaan baru, tetapi hanya masuk kepada kematian, kebinasaan arus kehidupan kita. Apa itu? Dalam ayat ke-8, tetapi orang-orang penakut, orang-orang penakut. Ini jangan ada lagi penakut. Takut akan apa? Takut akan kebutuhan. Takut akan apa? Takut di sana ada
arwah-arwah apa? Ya, takut tidak mengenal pribadi Tuhan. Takut ya. Memang rasul-rasulnya mengalami juga. Ketika Tuhan datang di atas air, hantu-hantu. Inilah bukan Tuhan, hantu-hantu takut. Inilah orang-orang penakut. Orang-orang penakut ini harus dijauhi dari kehidupan kita. Orang-orang penakut, apa? Orang penakut akan apa? Akan tempat-tempat yang gaib, tempat-tempat yang banyak penghulu, tempat-tempat yang ada hal-hal yang mistis. Takut dia. Sampai takut juga dia kebutuhannya. Menghalalkan segala cara untuk di dalam bekerja. Inilah sampai terjadi korupsi, terjadi pencurian, terjadi apa? Terjadi perjudian, penjualan narkoba, dan lain-lain. Penakut, takut akan kebutuhan, takut akan tempat-tempat yang berbau mistis, sampai tidak takut akan Tuhan. Inilah, kalau orang yang tidak takut akan Tuhan, kehidupannya lama. Kehidupannya itu kehidupan yang lama. Tidak memiliki kepribadian Yesus Kristus. Inilah, sampai tidak takut akan Tuhan. Orang-orang yang tidak percaya. Kalau sudah penakut pasti tidak percaya lagi akan kuasa Tuhan. Sebab sudah takut. Semuanya ditakuti. Kebutuhannya ditakuti. Masa depannya takut. Nanti nggak akan terjadi. Sampai, yang kedua, orang yang tidak percaya akan kuasa Tuhan. Tidak percaya akan kepribadian Tuhan. Tidak percaya kepada Tuhan lagi sumber segalanya. Tidak akan percaya lagi. Sakit ya pergi ke dukun. Apalagi. Ada persoalan bukan pergi kepada Tuhan. Perginya ke tempat-tempat yang berbau enak nafsu daging. Ke diskotik, ke bioskop, ke klub, ke tempat-tempat hiburan membawa hawa nafsu daging itu. Itulah. Tidak percaya lagi Tuhan sumber semuanya, sumber keselamatan sudah Tuhan, sumber masa depan Tuhan, sumber segalanya Tuhan. Tidak percaya. Tidak mempercayakan lagi sepenuhnya kepada Tuhan. Orang-orang keji akan terjadi. Orang-orang keji sebab sudah tidak ada lagi hatinya di dalam Tuhan. Akan perbuatannya keji. Jahat kepada Tuhan, jahat kepada sesama. Inilah. Apapun segala perbuatan yang penting dia dapat. Mau itu manusia bagaimanapun harus kita ambil. Keji. Harus kita siksa. Keji. Harus kita dapatkan. Tidak dipandang lagi Tuhan, tidak pandang sesama. Semuanya sama. Kenapa? Sudah takut, sudah tidak percaya. Pasti akan terjadi kekejian. Hidupnya keji. Baru orang-orang pembunuh. Keji pembunuh. Akan terjadi pembunuh. Inilah secara jasmani pembunuhan melakukan dengan mungkin alat-alat seperti pisau, seperti tali dan racun terjadi pembunuhan. Secara perbuatan, secara karakter kebencian, membenci tanpa alasan, membenci orang benar, membenci kebenaran, membenci orang yang sudah sungguh-sungguh mengasihinya, dibenci. Sebab apa? Kehidupannya tidak hidup di dalam ciptaan baru. Inilah. Dan dikatakan juga sini orang-orang sundal. Orang-orang sundal akan terjadi persundalan, kenajisan. Inilah kenajisan. Ini penyimpangan-penyimpangan seks, itulah homoseks, lesbian, perselingkuhan, perzinahan yang bukan suami istri. Persundalan. Kecemaran. Dan dikatakan tukang-tukang sihir. Tukang-tukang sihir pasti akan mempercayai. Itu tadi. Roh perdukunan. Peramal-peramal. Akan dipercayai. Dan penyembahan-penyembahan berhala. Menyembah-menyembah berhala. Yang berbentuk patung. Berbentuk-bentuk kuburan. Dan lain-lain. Penyembahan berhala. Sampai penyembahan berhala yang modernnya. Memperberhalakan pekerjaan lebih daripada Tuhan. Utamakan pekerjaan, utamakan jasmani jadi berhala. Sampai Tuhan tidak bisa diutamakan lagi. Dan sampai dikatakan pendusta, sampai dia berdusta.
tidak berkata benar, jujur, dusta. Inilah berdusta, tidak lagi hidup di dalam kebenaran. Orang yang pendusta, tidak jujur, tidak sungguh-sungguh, ini sama dengan kehidupan tabiat iblis, tabiat antikris, tabiat nabi palsu tampil dalam setiap kehidupannya, yang tidak percaya akan lagi kebenaran firman Tuhan dan pribadi Yesus Kristus dalam setiap kehidupan. Dan dikatakan di sini, apa yang akan terjadi orang yang dalam kehidupan yang lama ini, yang memiliki tabiat lama ini, dosa-dosa yang lama ini, apa yang akan terjadi akibatnya? Ayat yang ke-8 tadi, akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua, masuk kepada neraka, kekal selama-lamanya. Kekal selama-lamanya. Ayo. Jadi kita hidup dalam ciptaan baru dalam Kristus. Ya, yang lama sudah dibuang. Yang lama-lama, yang apa, mungkin ada dosa-dosa ini, ya dibuang. Sampai dusta, ya jangan lagi dusta. Berkata benar, ya iya, tidak tidak. Kalau kita iya, iya. Enggak, ya. Kalau iya, oh enggak gini. Oh, kalau enggak ya iya gini. Itu sudah seperti ular. Salah. Tidak. Ini yang betul. Kalau salah, wah gini, berdalih. Itu tidak ada ciptaan baru. Kalau salah, ya Tuhan, aku salah. Mengakui segala dosa kepada Tuhan, mungkin kepada sesama, akui. Biarpun dianggap orang, rendah kali kau mengakui, bos sama karyawan, orang tua sama anak sama orang tua, abang sama adik. Ya mungkin kalau kita bersalah kepada Tuhan, akui kepada Tuhan. Mungkin kepada sesama, ya akui. Inilah. Semoga kita dapat mengerti supaya tidak hidup di dalam kehidupan api belerang. Inilah api belerang, neraka kekal selama-lamanya. Ayo kita mengalami ciptaan baru itu dalam Kristus sampai kita hidup di dalam suasana surga, Yerusalem baru, langit baru dan bumi baru. Kita tadi kembali kepada 2 Korintus pasal yang ke-5 tadi, surat 2 Korintus pasal ke-5 ayat ke-17. Jadi firman Tuhannya, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Jadi supaya kehidupan kita tidak hidup di dalam suasana belerang, neraka, kekal, tetapi hidup kita mengalami suasana surga, langit baru, bumi baru, yaitu kita harus hidup di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Harus hidup dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, yang adalah sumber pembaharuan dan sumber kehidupan dalam pribadi kehidupan manusia. Ayo, harus hidup dalam pribadi Yesus. Jangan di luar pribadi Yesus. Kalau orang yang di luar pribadi Yesus, nggak ada ciptaan baru. Kehidupannya pasti akan lama, akan berbuat dosa. Tapi kalau orang hidup dalam pribadi Yesus, dia hidup dalam kebenaran. Hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam kebenaran. Jadi bagaimana? Pertanyaannya, bagaimana supaya kita hidup di dalam kehidupan yang baru dan pribadi Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kita? Bagaimana caranya supaya kehidupan kita hidup baru? Yang pertama, kita harus mengalami selalu kehidupan pembaharuan hidup. Harus mengalami kehidupan pembaruan hidup seperti kehidupan bayi yang baru lahir. Seperti kehidupan bayi yang baru lahir. Surat 1 Petrus pasal yang kedua. Surat 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang kedua. Begini firman Tuhan. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Orang seperti bayi kehidupannya baru. Kehidupannya baru.
Jadi yang pertama, bagaimana kita mengalami kehidupan yang baru, kehidupan sama seperti Yesus Kristus, kehidupan baru, yaitu kita harus menjadi seperti bayi. Bayi yang baru lahir. Inilah harus sama seperti bayi. Pak, saya orang dewasa. Saya sudah mengerti yang namanya dosa. Iya, benar. Kita sudah mengerti yang namanya dosa. Tahu yang salah, tahu yang benar. Tetapi orang yang sudah dewasa dan orang yang sudah mengerti tidak mau melakukan. Jadi kita harus hidup seperti bayi. Apa itu orang yang hidup seperti bayi? Tandanya yang pertama, yaitu ingin akan air susu yang murni. Rindu akan air susu yang murni, yaitu rindu akan firman. Inilah rindu akan firman Tuhan. Rindu akan firman, pengajaran yang benar, firman yang lebih tajam seperti pedang bermata dua, firman yang menuntun kepada kebenaran, kepada kesucian, bahkan membawa kepada tujuan surgawi menuju kesempurnaan. Inilah orang yang seperti bayi. Orang yang seperti bayi itu yaitu rindu akan air susu yang murni. Tandanya itu ya rindu akan firman. Suka firman. Mulai dari apa orang suka firman? Mulai dari mendengar. Suka mendengar firman. Kalau orang yang tidak suka mendengar firman, tidak seperti bayi. Hidupannya tidak seperti bayi. Coba kalau kita lihat seorang ibu yang menggendong seorang bayi digendong seorang ibu, ketika seorang ibu menyanyi-nyanyi apa, kan seorang bayi mendengarkan suara ibunya sehingga dia bisa ketawa, sehingga dia bisa tertidur, sehingga dia bisa apa? Inilah rindu yang akan air susu yang murni, rindu akan firman Tuhan. Mulai dari mendengar firman Tuhan. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17, begini firman Tuhan. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17, beginilah firman Tuhan. Roma pasal yang ke-10 ayat ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Inilah tandanya tadi, rindu akan air susu yang murni akan firman. Dan orang yang hidup dalam firman ini prakteknya suka mendengar firman. Suka dia mendengarkan firman. Tidak suka mendengarkan gosip, fitnah-fitnah. Tidak suka mendengarkan dongeng-dongeng, tahayul-tahayul, tafsiran-tafsiran. Tidak suka mendengarkan hal-hal yang di luar firman. Inilah sungguh tidak suka dia mendengarkan, tapi yang disukakan adalah firman Tuhan. Kalau orang yang suka mendengarkan firman, orang yang rindu akan air susu yang murni, praktiknya orang yang suka mendengarkan firman, yaitu di situ akan timbul iman. Pasti akan timbul iman. Meyakinkan sepenuhnya, keyakinannya sepenuhnya kepada Tuhan sumber segalanya. Tidak akan dibimbangkan oleh angin-angin pengajaran palsu, angin-angin pengajaran sesat, angin-angin yang membuat iman kita tidak lagi bertumbuh kepada Tuhan, tapi mengarah kepada kebinasaan. Kematian tadi kekal, bukan kerajaan surga, bukan pribadi Yesus, tapi kematian kekal. Inilah akan timbul iman, akan sepenuhnya kepada Tuhan. Inilah suka mendengarkan firman, akan timbul iman sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun yakin hanya kepada Tuhan juru selamat. Inilah Tuhan sumber segalanya. Kesembuhan, masa depan,
Semua sumbernya Tuhan. Nah, kita imankan. Tapi kalau sakit ya pergi ke dukun. Kalau sakit pergi ke apa? Ya, berarti sumbernya bukan lagi Tuhan. Bukan lagi pribadi Yesus. Sumbernya apa? Ya itu tadi, di luar iman. Mempercayai tempat berhala, patung-patung, ahli sihir, penyembahan berhala. Mempercayai dongeng-dongeng, ramalan dan lain-lain. Tidak percaya lagi sumber segalanya Tuhan. Tapi mujizat terjadi. Memang terjadi. Memang terjadi. Orang setan memperdaya kehidupan anak-anak Tuhan dengan mujizat-mujizat. Tetapi kalau kita benar di dalam Tuhan, baik sakit pun belum sembuh, kita imankan, yakin bahwa Tuhan sumber segalanya. Di situ benar-benar ada iman. Ini belum sembuh, belum apa, belum ini. Capek cari Tuhan gini, belum ada gini. Dilihat pribadi hatinya, apakah sungguh-sungguh seperti bayi rindu firman. Kalau orang yang rindu akan air susu yang murni, praktiknya dia mendengarkan firman. Kalau sudah mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh iman yakin, pasti dia bisa berubah, bertobat. Bisa bertobat. Sebab firman Tuhan sudah jelas. Iman kepada Tuhan. Sehingga dia bisa bertobat. Bertobat dari apa? Bertobat dari segala dosa-dosa. Perbuatan-perbuatan dosa. Dan kehidupannya bisa membuang dosa. Karena dia sudah ngerti firman. Sudah imannya dari firman. Sehingga apa? Apa yang sudah ada dalam setiap kehidupannya, dia buang yang lama. Dia buang segala dosa. Dia bertobat dari segala perbuatan-perbuatan lama. Inilah. Kita baca dalam 1 Petrus pasal 2 ayat pertama. Karena itu buanglah segala kejahatan. Segala kejahatan pasti akan dibuang. Perkataan jahat, perbuatan jahat, tingkah laku jahat. Apa? Semua yang dalam berbau kejahatan dibuang. Baik anak sama orang tua, suami dengan istri, istri dengan suami, orang tua sama anak. Hamba Tuhan dengan pelayan Tuhan dengan hamba Tuhan. Baik dalam pekerjaan, bos dengan karyawan, karyawan dengan bos. Yang jahat-jahat dibuang. Inilah kalau dia sudah kena firman, iman kepada firman, pasti segala perbuatannya akan dibuang. Perbuatan yang lama, dia bertobat dari perbuatan kejahatan. Segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala dusta, perbuatan dusta dibuang. Dusta dibuang. Dia selalu berkata benar. Anak sama orang tua sama anak, istri sama suami, suami sama istri, orang tua sama anak. Inilah hamba Tuhan dengan pelayan, pelayan dengan hamba Tuhan. Dan kepada sesama, baik kepada Tuhan, jujur, baik kepada sesama. Tidak dusta, tidak bohong. Dan segala macam kemunafikan. Tidak munafik. Kalau ada sesuatu, pura-pura seperti orang yang benar. Orang-orang yang seperti, cari Tuhan. Tapi di luar tidak dilihat orang, seperti binatang buas, seperti serigala. Jangan ada kemunafikan. Yang munafik dibuang. Tidak ada tabiat seorang bayi. Orang munafik nggak hidup baru seperti bayi. Kalau orang seperti bayi, mana ada bayi munafik? Ada bayi munafik tidak melahirkan dengan seorang ibu yang mengandung. Ada dia nanti ada mamaku, aku nangis. Enggak, nangis itu tulus. Butuh makan, nangis. Butuh sesuatu, nangis. Ketika dia buang air kecil, nangis. Dilihat orang tuanya, ya diapai popoknya. Menangis, dia butuh susu, dikasih. Enggak munafik. Jangan ketika nanti ada hamba Tuhan pura-pura seperti cari Tuhan. Di luar ada hamba Tuhan, bebas seperti binatang buas. Ke sana, ke diskotik, ke bioskop, refreshing. Sampai di luar firman, pacaran yang tidak wajar, membohongi orang tua. Ini kaum muda.
Baik juga di dalam pekerjaan, di dalam nikah, rumah tangga. Nampak apa? Wah, seperti cari Tuhan. Di luar itu, wah, sudah mulai korupsi, tidak jujur, mencuri, jual narkoba, jual diri, menghalalkan segala cara dalam usaha, tidak jujur. Inilah kemunafikan. Seperti orang Farisi. Hai munafik, iya. Pakai jubah panjang, nampak seperti tahu Taurat, tetapi hatinya seperti tulang belulang. Kotor, jahat, dan najis. Jangan. Tidak ada kemunafikan. Di dalam nikah, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam apa? Tidak ada kemunafikan. Biarpun contohnya, orang memandang kita rendah, orang memandang kita bodoh, orang memandang kita apa? Tulis di hati. Kalau tidak ada kemunafikan, Tuhan yang tampil. Biarpun kita hebat, kaya, pandai, berkedudukan, gaji besar, tapi kalau ada kemunafikan, Tuhan yang menghardik, Tuhan yang berperang, Tuhan yang melawan. Inilah, semoga kita dapat mengerti kemunafikan, kedengkian. Ini kedengkian tidak ada dalam setiap kehidupan. Tidak ada kedengkian. Dan fitnah. Fitnah, tidak ada kita fitnah. Memfitnah-fitnahkan orang benar difitnah. Biarpun dia bersalah, jangan kita fitnahkan lagi ke orang. Ya sudah, kita tegur, gak usah kita gombar-gomborkan. Inilah fitnah. Orang yang benar kita fitnah, kita salahkan. Orang salah kita benarkan. Biarpun dia bersalah, dia apa, kita lihat, ya jangan kita gomborkan ke orang lagi. Kita langsung empat mata ngomong dan nasihati, tegur. Jangan fitnah sana gini-gini. Itu enggak dewasa, enggak hidup baru, enggak hidup dalam Kristus. Inilah fitnah. Semoga kita dapat bertobat, berhenti berbuat dosa dari 5 dosa yang mengikat kehidupan anak-anak Tuhan. Inilah 5 dosa, yaitu kejahatan, tipu muslihat 2, segala macam kemunafikan 3, kedengkian 4, dan fitnah 5. 5 dosa. Bertobat dari 5 dosa. Kalau 5 dosa ini kita bertobat, berarti 5 luka pribadi Tuhan Yesus Kristus ada di dalam setiap kehidupan kita. Korban Kristus ada dalam setiap kehidupan kita. 2 di tangan, 2 di kaki, 1 di lambung. Ada korban Kristus. Jadi kehidupan seorang bayi ada pribadi Yesus. Ada pribadi Yesus. Seorang bayi, seorang anak ada di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan seorang anak bayi ada di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Inilah. Ayo kita harus menjadi seperti bayi. Kehidupan bayi yang baru lahir. Inilah. Yaitu rindu akan air susu yang murni. Tadi prakteknya apa? Ya, mendengarkan firman. Baru bertobat dari 5 dosa ini. Kalau sudah dia bertobat, 5 luka Tuhan ini kita terima, maka kita akan mengalami lahir baru lagi lewat air dan roh. Inilah seorang bayi. Makanya kita biarpun sudah dewasa, tapi belajar seperti seorang bayi. Belajar seperti seorang bayi. Kita baca seperti Nikodemus. Nikodemus seorang ahli Taurat, seorang Farisi. Kalau mau masuk kerajaan surga tadi, ciptaan baru itu, ya kembali ke rahim ibunya. Maksudnya kok kembali ke rahim ibu lagi? Maksudnya Tuhan yang dilahirkan dari air dan roh. Kita baca Yohanes pasal yang ketiga. Inilah. Berarti kita harus seperti bayi. Tadi rindu akan air susu yang murni, akan firman. Dan bertobat. Dan kita juga
lahir baru lewat air dan roh. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ketiga. Beginilah firman Tuhan. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak akan melihat kerajaan Allah. Tadi orang di dalam Kristus Yesus ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Orang yang hidup dalam ciptaan baru itu, yaitu orang seperti bayi yang baru lahir. Orang yang baru lahir itu mengalami ciptaan baru, dia tempatnya ke takhta Tuhan. Yerusalem baru, langit baru, bumi baru. Dan orang yang hidup dalam lahir baru, bumi baru itu tadi suka hidup di dalam firman, air susu yang murni. Praktiknya tadi dia mendengarkan, bertobat, dan dia harus mengalami lagi lewat air dan roh. Baptisan air, baptisan Roh Kudus, supaya dia bisa melihat kerajaan surga. Ayat yang keempat, kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus. Nikodemus mengasih tahu, Tuhan, aku sudah dewasa. Kenapa aku bisa seperti bayi? Gak mungkin aku kembali ke rahim ibumu. Jawab Tuhan, perhatikan. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh ialah roh. Inilah dari kehidupan yang prakteknya sudah bertobat, harus mengalami lagi lewat air dan roh. Air itu apa? Air itu berbicara baptisan air. Baptisan air. Baptisan air yang benar. Yaitu supaya kita hidup baru. Mengalami hidup surgawi. Orang yang sudah bertobat dikuburkan lewat baptisan air sesuai dengan pribadi Yesus, bangkit mengalami hidup baru, hidup surgawi, hidup di dalam kebenaran. Inilah kita baca Injil Matius pasal yang ketiga. Baptisan itu sesuai pribadi Yesus diselamkan. Baptisan yang dilakukan oleh baptisan Yohanes Pembaptis. Ayat Yohanes Pembaptis, Injil Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Lalu Yesus menjawab katanya, kepadanya biarlah hal itu terjadi, karena demikian sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Secara apa Yohanes tidak mau membaptis Tuhan? Karena dia Allah, dia sendiri lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Biarpun dia nabi, tapi ada lebih besar. Tetapi Yohanes menuruti sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan firman Allah. Dan Tuhan Yesus juga memberikan teladan sesuai dengan baptisan yang dilakukan Yohanes. Inilah diteladankan Tuhan juga yang dilakukan oleh baptisan Yohanes, bukan yang dilakukan orang-orang pintar, orang-orang yang hebat. Tidak sesuai yang diteladankan Tuhan. Secara apa? Ya Tuhan ngapain dibaptis? Manusia 100% tidak berdosa, 100% Allah, 100% firman, 100% kebenaran. Ngapain dibaptis? Tapi dia memberikan teladan yang seperti diteladankan Yesus. Inilah ayat yang ke-16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ke atasnya. Baptisan sesuai dengan baptisan Yohanes yang diteladankan oleh pribadi Yesus. Ya, jadi orang yang melakukan baptisan mengalami hidup baru ya sesuai dengan teladan Yesus.
Kalau di luar teladan Yesus jangan. Kita semuanya percaya Yesus. Kita semuanya mengetahui Yesus sumber segalanya. Tetapi seluruh firman Tuhan yang mau diteladankan bagi kita, kita tolak. Inilah, kita percaya mulut mengaku bagus, mendengarkan firman iman bagus, bertobat bagus, tapi mengalami baptisan air gagal. Nggak sesuai firman, nggak sesuai teladan Tuhan. Wah, kalau kayak gitu sungai Yordan, wah kok sungai Yordan. Jadi di kitab Petrus bagaimana? Kiasan baptisan air seperti di zaman Nuh dituliskan Petrus. Apakah dia harus seperti di zaman Nuh lagi? Nggak mungkin air bah terjadi, tapi hiasan. Hati nurani manusia di zaman Nuh jahat. Jadi kalau melakukan baptisan air juga untuk menerima hati nurani baik. Hati nurani yang jahat menjadi hati nurani yang baru. Jadi kita harus sesuai dengan baptisan Yesus, teladan yang dilakukan Yesus. Mati, bangkit, dikuburkan segala perbuatan dosa, bangkai yang busuk itu, bangkit dari kuburan, hidup di dalam kebenaran. Inilah Roma pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Roma pasal yang ke-6 ayat yang kedua dan ke-4. Beginilah firman Tuhan. Sekali-kali tidak, bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimanakah kita masih hidup di dalamnya? Kita sudah mati terhadap dosa, 5 dosa kita buang. Apakah kita sekali-sekali untuk berbuat dosa lagi? Tidak. Tapi ditingkatkan lagi. Inilah Rasul Paulus menuliskan surat di kitab Roma. Apakah kita harus melakukan lagi? Tidak, tapi ditingkatkan lagi. Ayat yang ke-4, mulai dari ayat yang ke-3 lagi. Selanjutnya, tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Ditingkatkan lagi di dalam baptisan. Dibaptis sesuai dengan kematiannya, dalam kematiannya. Ayat yang ke-4, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Di dalam Kristus menjadi ciptaan baru. Bagaimana orang dalam ciptaan baru hidup dalam Kristus? Dan hidup seperti seorang anak bayi yang baru lahir. Dan dia juga mau dibaptis. Sudah mendengarkan firman tadi, bayi yang baru lahir suka firman, air susu yang murni. Prakteknya mendengarkan firman. Sudah mendengarkan firman, prakteknya dia bisa berhenti berbuat dosa, bertobat. Bayi tidak ada tahu dosa, nggak berbuat dosa bayi. Tapi semakin dia beranjak dewasa, umur semakin bertambah, 1, 2 tahun, 3 tahun sudah bisa berjalan, tahu dia dosa? Tidak. Tapi kalau kita suruh berbuat dosa, pasti dia ikuti. Pasti, pegang ini pisau, cucuk sana, pasti dilakukan. Orang anak bayi itu tulus, anak kecil tulus, polos. Apa disuruh pasti akan dilakukan. Coba kita lakukan yang benar, pasti benar-benar dia hidup melakukan apa yang disuruh yang benar. Tapi kalau kita yang suruh anak bayi itu minum racun, pasti minum racun. Inilah. Semoga kita dapat mengerti. Baptisan tadi, hidup yang baru. Lewat baptisan air. Dikuburkan. Bangkit menjadi ciptaan baru. Mengalami ciptaan baru. Dibaptis lagi oleh Roh Kudus. Roh lah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak. Jadi segala perbuatan daging sudah dimatikan lewat baptisan air, kita bangkit menjadi ciptaan baru. Sehingga tadi orang yang dibaptis seperti Yesus, ada burung merpati, ada Roh Allah turun ke atas orang yang dibaptis. Kalau orang yang hidup dalam Roh Kudus, Roh lah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak. Berarti kehidupan orang yang di dalam hidup Roh Kudus selalu mengalami kehidupan, tidak hidup di dalam perbuatan daging. Perbuatan daging kehidupan yang lama, Roh Kudus mengalami kehidupan yang baru. Hidup di dalam kebenaran. Inilah hidup di dalam kebenaran. Jadi orang seperti kehidupan anak kecil, seperti anak bayi,
kehidupannya benar. Seperti Nikodemus tadi, dia nggak ngerti, sudah dewasa, seorang Farisi tahu hukum tapi nggak ngerti kasih karunia, hukum Tuhan, kasih karunia, kemurahan. Dilihatnya tanda-tanda mujizat, percaya Yesus Allah, percaya. Oh, Allah itu percaya. Betul, banyak yang percaya. Kita lihat ketika kematian Tuhan, terjadi keajaiban-keajaiban. Langit gelap gulita, terjadi gempa. Banyak memang bilang orang benar. Percaya. Tetapi tidak tahu tentang kehidupan kerajaan surga, hidup baru. Inilah seperti Nikodemus. Makanya kita harus mengalami hidup seperti baru lahir, anak bayi yang seperti baru lahir. Hidup di dalam kebenaran. Kalau orang yang seperti anak bayi hidup dalam kebenaran, pasti hasilnya tadi Injil Matius pasal yang ketiga ayat ke-17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Hasilnya kita berkenan. Berkenan kepada Tuhan, bahkan berkenan kepada sesama. Kita lihat anak bayi, pasti berkenan. Banyak orang yang suka, kita lihat anak bayi, anak siapa? Anak si Anu, gemuk kali ya pipinya, cantik kali ya, berkenan. Orang pun melihat, ya. Inilah berkenan. Berarti kita dikasihi Tuhan, sesama pun mengasihi kita kalau kita seperti anak bayi. Inilah hasilnya kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Semoga kita dapat mengerti. Tidak lagi kehidupan merasa sudah dewasa tapi kehidupannya tidak mau seperti anak bayi. Seperti Nikodemus, tahu Taurat, tahu segalanya, tapi melakukan hukum, mempraktikkan hukum tidak. Makanya kembali Rasul Paulus membicarakan tentang baptisan. Tahu Taurat, mengapa dia lupa mengatakan baptisan? Ini karena sudah terima kasih karunia, dia ajarkan teladan yang dia teladankan Tuhan tentang baptisan. Baptisan sesuai kebenaran, sesuai dengan pribadi Yesus. Seperti Rasul Petrus dulu, ketika mengikut Tuhan, dia orang yang paling paling yang bergebu-gebu, sampai perbuatannya seperti batu karang. Dari batu karang ini, dia mengatakan Yesus Mesias. Tuhan sangat mengapa. Tapi selanjutnya ketika Tuhan mau disalibkan, Tuhan apa? Dia menyangkal. Dia yang jauhkan Tuhan. Tetapi dia, apakah perbuatannya lagi seperti itu? Tidak. Dia belajar seperti bayi. Dan dia melihat seorang bayi itu kehidupannya rindu akan air susu yang murni. Rindu akan air susu orang tua ibunya. Secara rohani dia rindu akan firman. Dia belajar seperti orang bayi. Dia tuliskan. Bagi kita juga sudah dewasa, sudah bertumbuh dewasa, apakah kita pertumbuhan rohani kita seperti Nikodemus atau seperti apa yang tidak bisa mempraktekkan firman, tidak tahu tentang kerajaan surga dan hidup dalam kehidupan yang baru? Inilah. Ayo semoga kita dapat mengerti. Seperti bayi yang baru lahir. Tadi hasilnya apa? Kita berkenan. Berkenan di hadapan Tuhan. Berkenan kepada sesama. Kita lihat seorang bayi. Bayi itu melahirkan, dilihat ibunya. Orang pasti, gemes sekali. Orang datang, putih kali ya. Gemuk kali pipinya. Banyak orang yang senang, yang suka. Kalau kita hidup seperti bayi, benar, sungguh akan firman, bertobat, lahir baru lewat baptisan, Roh Kudus menuntun kepada kehidupan, dituntun kepada kebenaran. Hasilnya kita dikasih Tuhan dan sesama mengasihi kita. Benar. Contoh, kalau kita benar kepada sesama benar, apakah kita dimusuh? Apakah kita Tidak. Kalaupun orang yang memusuhi itu di luar firman.
di luar kebenaran. Kalau orang benar dimusuh, ya Tuhan yang berperang, Tuhan yang mengajar, Tuhan yang melawan ganti kita. Ngapain kita takut? Asalkan benar. Inilah seperti bayi, hasilnya hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Inilah. Dan seperti bayi juga, kehidupan orang seperti bayi, rindu akan firman, juga dia suka menyembah, suka berdoa. Kita lihat bayi tidak berdaya. Tidak ada seorang bayi, maaf. Ketika dia butuh makan, ketika dia butuh pertolongan, nggak mungkin dia langsung bisa ngomong. Contoh, melahirkan seorang ibu 9 bulan, ketika dia pingin susu, pingin makan ASI, mungkin pingin diganti popo, apakah dia langsung, "Mak, aku mau makan"? Tidak ada seorang bayi seperti itu. Tapi seorang bayi hanya menangis. Ibunya datang, "Oh, anakku butuh makan, butuh ASI." Nangis lagi. Oh, coba lihat. Oh, dia kencing. Ganti popoknya. Nangis lagi. Oh, iya. Dia berak. Ganti popoknya. Diperhatikan. Jadi seorang bayi juga suka berdoa, suka menyembah. Ini seorang bayi. Bayi yang baru lahir. Bayi suka firman. Bayi suka berdoa, suka menyembah. Inilah orang di dalam Kristus. Inilah. Kita baca tadi surat 1 Petrus. Selamat dia berkenan. 1 Petrus pasal yang kedua tadi. Bayi yang lahir rohani. Olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Beroleh keselamatan. Bayi suka firman. Bayi juga suka menangis. Tidak ada bayi tadi melahirkan langsung, "Mak, aku mau makan." Wah, bayi ajaib. Gak ada orang bayi mau sesuatu dia bisa ngomong. Wah, bayi ajaib. Pasti dia nangis. Dilihat, oh ya, butuh ini, butuh ini. Jadi apa kebutuhan kita di hari-hari ini? Apa pergumulan kita di hari-hari ini? Apa persoalan kita di hari-hari ini? Apa yang kita hadapi di hari-hari ini? Ayo, menangis saja sama Tuhan. Menangis sama Tuhan. Nangiskan hidup kita sama Tuhan. Hanya berdoa, menyembah kepada Tuhan. Itu aja. Itu aja kemampuan seorang bayi. Rindu akan air susu yang murni, akan firman. Dan hanya menangis, hanya menyembah. Itu kekuatan bayi. Hanya menangis. Hanya menyembah. Tidak bersungut-sungut. Tidak ngomel. Tidak putus asa, tidak apa. Tapi menangis sampai sepanjang apapun, menangis, menyembah, berdoa. Sampai uluran tangan Tuhan menolong kita, membantu kita, memeluk kita. Inilah seorang bayi. Seorang bayi kita lihat ketika bayi di tempat tidur. Orang tuanya mungkin ada aktivitas. Kalau dia nangis terus, apakah dibiarkan? Pasti orang tuanya datang. Oh, bayiku nangis. Sampai ada perhatian Tuhan. Pertolongan Tuhan. Perhatian Tuhan. Inilah. Semoga kita dapat mengerti. Ayo kita belajar seperti bayi. Selalu menangis. Sampai Tuhan memperhatikan. Nangis terus. Tidak ngomel, tidak bersungut-sungut, tidak apa. Tapi nangis, menyembah, berdoa. Inilah. Tidak bergosip. Tidak mengomongkan yang lain. Curhat sama Tuhan. Ngomelnya, curhatnya sama Tuhan. Tidak ngomel-ngomel, tidak apa, tidak bersungut-sungut. Hanya nangis sama Tuhan, menyembah, berdoa sama Tuhan. Seperti Ibu Hana. Ibu Hana yang sudah sakit hati. Suaminya hanya memperhatikan istri yang kedua.
dia mandul untuk melahirkan Samuel. Dia datang ke bait Allah. Imam Eli mengolok, kamu seperti perempuan bersila, kamu mabuk ya gini. Padahal itulah dia mengerang, berdoa, menyembah, sampai perhatian Tuhan nyata. Kita mungkin orang tua tidak tahu, kakak tidak tahu, abang tidak tahu, ayo kamu dah. Keluarga tidak tahu, family tidak tahu, ia menangis, menyembah sampai Tuhan nolong. Mungkin istri, suami tidak tahu, anak tidak tahu, keluarga, family dan lain-lain. Tapi kalau menangis, mungkin sudah dalam, menangis sampai perhatian Tuhan. Mungkin suami juga, kesulitan ekonomi, pekerjaan dan lain-lain, mungkin apa? Ia menangis. Pelayan-pelayan Tuhan dia menangis sampai perhatian Tuhan nyata. Menangis, berdoa, menyembah Tuhan sampai perhatian nyata dalam setiap kehidupan kita. Nyata. Ayolah, seperti bayi yang baru lahir, supaya nyata perhatian Tuhan. Sungguh-sungguh kita semakin bergairah, semakin sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Semakin cari Tuhan, bukan tinggalkan Tuhan. Ayo, semoga kita dapat mengerti. Inilah seorang bayi yang hidup di dalam kepribadian Tuhan. Ini seorang bayi. Yang pertama dia suka firman, yang kedua dia suka menangis, suka menyembah. Ini yang pertama. Kalau orang yang hidup di dalam seperti bayi yang baru lahir. Yang kedua, orang yang hidup dalam ciptaan baru. Orang yang hidup dalam ciptaan baru, yaitu Roma pasal yang ke-12. Mungkin sudah sering kita dengarkan ini. Sudah sering kita dengar firman Tuhan ini, sering kita dengar. Inilah yang kedua. Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan ayat yang ke-2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Inilah. Yang kedua, orang yang hidup dalam ciptaan baru. Orang yang hidup dalam kehidupan yang baru. Ada suasana kehidupan surga dalam setiap kehidupannya, yaitu yang kedua, suka beribadah. Kalau orang suka beribadah, iya pasti itu sudah baru di hatinya sudah baru, hidupnya sudah baru di dalam Tuhan. Inilah sebab orang yang beribadah itu dia hidup di dalam korban Kristus. Sebab ibadah adalah salib Tuhan. Inilah korban Kristus. Ini yang kedua. Orang yang hidup dalam baru itu orang yang suka beribadah. Beribadah kepada Tuhan. Mempersembahkan kehidupan sepenuhnya kepada Tuhan. Persembahan yang benar kepada Tuhan. Inilah. Tandanya apa tuh persembahan yang benar tadi dalam ibadah kita datang kepada Tuhan. Yaitu mempersembahkan tubuh yang hidup. Tubuh yang hidup. Orang yang beribadah mempersembahkan tubuh yang hidup itu, yaitu orang yang hidup dikuasai oleh Roh Kudus. Tadi, roh lah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak. Tandanya itu dikuasai oleh roh. Orang yang beribadah itu tidak dikuasai tabiat-tabiat daging, kuasai roh. Roh menuntun kepada kebenaran. Kalau dia hidup di dalam nafsu daging, hawa nafsu daging, ya pasti mau ibadah dia berat. Berat pasti beribadah. Melangkah untuk beribadah berat. Berjalan untuk ibadah berat. Inilah tandanya. Orang yang hidup di dalam pribadi Tuhan. Ini.
orang yang hidupnya beribadah. Dan tandanya tadi, persembahkan tubuh yang kudus. Tubuh yang kudus itu kehidupan yang dikuasai firman. Inilah. Jadi orang yang beribadah, dia hidupnya dikuasai oleh firman, suka firman, ya itu sudah ada pembaharuan. Pembaharuan. Semoga kita dapat mengerti. Dan yang berkenan. Yang berkenan itu dikasihi. Nah, jadi kita harus mengasihi Tuhan. Seperti bayi tadi. Ketika hidup dalam kebenaran, ya hidupnya dikasihi. Ada Roh Kudus. Nah, tanda orang yang beribadah juga yang berkenan, ya hidupnya dikasih. Mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Kita bisa beribadah mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Lebih dari apa? Lebih dari usaha, lebih dari jabatan, lebih dari pekerjaan, lebih dari apa? Kita bisa mengasihi Tuhan. Lebih dari kedudukan, kekayaan. Kita bisa mengasihi Tuhan. Semua yang kita terima itu sarananya Tuhan. Berkat yang diberikan Tuhan itu sarana untuk kita. Tidak bisa dibawa ke surga. Tidak bisa dibawa. Hanya kembali kita ke tanah, ya yang kita punya, ya sarana akan kita wariskan kepada turun-temurun yang lain-lain. Tetapi apa yang dalam kehidupan kita, itu tubuh jiwa kita ya beribadah. Beribadah kepada Tuhan. Ini mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Inilah. Mengutamakan Tuhan lebih dari apapun. Apa yang kita punya sarana, ya kita utamakan Tuhan. Boleh yang kita lakukan ini? Boleh. Harus untuk kebutuhan, untuk apa? Tetapi utamakan Tuhan lebih dari apapun. Kalau kita mengutamakan Tuhan dari apapun, apa yang kita punya akan ditingkatkan terus berkatnya. Seperti Abraham, Ishak, Yakub. Abraham karena mengutamakan Tuhan sampai keturunannya seperti bintang di langit, pasir di laut. Berkat-berkatnya, wah Tuhan berikan lagi. Ini akan menjadi tempatmu, ini akan menjadi apamu. Kalau mengutamakan Tuhan, apakah apa? Ya dicari dia untuk kebutuhan. Tetapi karena untuk Tuhan diutamakan, semuanya Tuhan sediakan. Israel ketika dituntun oleh Musa, karena Musa cari Tuhan, semua disediakan. Di padang gurun. 40 tahun di padang gurun. Padang gurun suasana kering kerontang. Suasana kutukan. Suasana pahit getir. Suasana apa di padang gurun? Tidak ada kehidupan. Tetapi Tuhan pelihara 40 tahun. Secara keajaiban yang luar biasa dari Tuhan. Karena mengutamakan Tuhan. Di Mesir, Israel bekerja keras, hanya mendapatkan bawang pere, makan hanya sekali kerja makan, pekerjanya pun disiksa, makannya mungkin satu piring. Tapi ketika Musa menuntun bangsa Israel datang beribadah kepada Tuhan, lebih dari apapun. Jadi orang yang beribadah ada berkat yang daripada Tuhan. Amin. Jadi orang yang beribadah itu ya ada berkat. Jangan dibilang, wah mana orang beribadah banyak nggak berubah-berubah. Gitu-gitu aja gini-gini. Ya lebih ngerinya orang yang nggak beribadah lebih sesat. Orang yang beribadah biarpun dia masih ada firman, dia berubah. Kalau dia nggak berubah, ya Tuhan yang mengajar. Inilah daripada orang yang nggak beribadah, biarpun kita baik dia gini, nggak ada panjang tangan Tuhan, jamahan Tuhan, karena tidak beribadah. Sebab orang Israel dituntun untuk beribadah, kita bangsa kafir yang bukan umat pilihan Tuhan asli, karena ibaratkan kasih karunia garis keturunan kita karena pribadi Yesus, kita menjadi Israel yang rohani, bisa datang beribadah kepada Tuhan. Inilah beribadah kepada Tuhan. Berkat yang double. Berkat yang double. Kita baca 2 Timotius. Sengsara di dalam ibadah korban Kristus. Ada berkat yang double. Ayat yang ke-8. 1 Petrus pasal yang ke-4 ayat yang ke-8. 1 Timotius pasal yang ke-4 ayat yang ke-8. Latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu
berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup maupun hidup yang akan datang. Baik untuk hidup kita sekarang ada janji, ada berkat Tuhan, sampai hidup yang akan datang, sampai suasana surga, takhta Tuhan. Tuhan berikan. Inilah Tuhan berikan. Baik hidup sekarang ini Tuhan berikan kita berkat. Baik yang akan datang, apa yang akan datang? Ya suasana surga. Sebab di dalam kitab Wahyu, orang yang hidup di dalam suasana surga hanya melayani, hanya beribadah. Yerusalem, wah, bagaikan emas kristal. Wah, hanya melayani, memuji Tuhan. Hari ini juga yang ada di surga, kita tampilkan di bumi. Seperti yang di surga, suasana di bumi yang penuh dengan kegelapan yang lama ini menjadi baru lewat ibadah. Ibadah di dalam pribadi Yesus Kristus. Beribadah yang benar. Mempersembahkan tubuh yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Inilah hasilnya tadi, ada berkat. Ada berkatnya Tuhan. Ada berkatnya. Dan kalau hidup kita tadi beribadah kepada Tuhan tadi, maka dia bisa membedakan apa kehendak Allah dan kehendak dunia. Tidak akan hidup di dalam dunia lagi. Sebab di dalam dunia membuat kita tidak setia. Tidak setia datang kepada Tuhan. Ayat kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kalau kehidupan kita berkehendak melakukan kehendak Allah, kita tahu yang baik, yang benar, dan yang sempurna di hadapan Tuhan. Yaitu perkara yang di atas, bukan perkara yang di dunia. Di dunia membuat kita tidak setia. Inilah. Kita baca Yakobus pasal yang keempat, kalau tidak salah yang keempat. Yakobus pasal yang keempat. Ayat yang keempat. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, menjadi dirinya musuh Allah. Inilah, kalau orang yang beribadah, tidak akan dia hidup di dalam kehidupan dunia. Kalau dia kehidupannya tidak hidup dalam beribadah, pasti dia suka yang dalam keduniaan. Sehingga apa? Menjadi musuhnya Allah. Membuat dia tidak taat, tidak setia, tidak dengar-dengaran terhadap firman Tuhan. Terhadap suara Tuhan, tidak taat dan tidak mau mempraktekkan firman. Ayo beribadah. Sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh. Semoga kita dapat mengerti. Ya beribadah kepada Tuhan. Hari ini kita tepat beribadah kepada Tuhan. Hari ini beribadah kepada Tuhan. Sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Jangan kehidupan kita seperti orang-orang yang hidup lama. Tidak mau beribadah, tidak setia, tidak sungguh-sungguh, suka berbuat dosa, enjoy berbuat dosa. Sampai terang-terangan berbuat dosa, sampai tidak takut lagi akan Tuhan. Inilah. Orang yang beribadah ini juga menuntun orang benar kepada satu tujuan panggilan surgawi. Tadi latihan badani itu terbatas gunanya. Tapi ibadah mengandung janji. Apa janji Tuhan itu? Panggilan surgawi. Berlari-lari menuju panggilan surgawi. Orang yang beribadah, tekun dia beribadah. Di mana mungkin organisasi gereja berbeda-beda. Tekun beribadah. Tekun beribadah di dalam mencari Tuhan dalam firman pengajaran yang benar. Firman pengajaran yang benar itu apa? Firman pengajaran yang benar yang tertulis di dalam Alkitab. Yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman yang mengarahkan kepada kebenaran, kesucian, bahkan firman yang menuju kepada kemuliaan, kesempurnaannya Tuhan. Ini firman, yang dicari firman pengajaran yang benar. Kalau ibadah yang dicari hanya pujian, seperti yang terjadi seperti yang kayak diskotik, gumbar-gumbur daging apa, kalau tanpa firman tidak ada gunanya.
Kalau firman tidak menegur dosa-dosa, firman tidak menyucikan, tidak ada gunanya. Biarpun hebat dia, puji-pujiannya apa, wah mujizat terjadi, sakit sembuh apa, dalam ibadah kalau itu yang dicari tidak ada gunanya. Tapi kalau firman penyucian, firman kebenaran, firman yang lebih tajam itu yang mengarahkan kepada penyucian menuju ke kesempurnaan, ketekunan kepada mencari Tuhan, di situ ada mujizat. Ada mujizat Tuhan. Jadi ibadah yang dicari itu firman pengajaran yang benar. Firman yang sesuai firman pengajaran benar itu sesuai Alkitab, sesuai kehendak Tuhan. Banyak sekarang orang mengajarkan firman-firman tapi nggak benar. Oh boleh kawin cerai, itulah pengajaran Farisi. Boleh kawin cerai, boleh kawin cerai. Apakah itu? Sudah banyak mengatasnamakan pribadi Yesus di luar firman, tidak berguna. Wah, daripada dia Pak nggak sependapat lagi Pak, sudahlah biar aja lah bercerai. Bercerai, gereja sudah memberikan perceraian boleh. Oh Pak, daripada dia nanti berzina, dosa cabul, dosa apa, sudah nikah lagi lah Pak, masih muda. Wah, boleh lagi kawin cerai. Waduh, itu di luar firman. Inilah apa? Di dalam baptisan, ya Pak, baptisan itu ya kami kayak gini. Ya sudah, ngapain kita mengolok-olok berantem soal ini gini. Ya baptisan yang benar aja. Baptisan sesuai kebenaran pribadi Yesus, firman Tuhan. Inilah. Semoga kita dapat mengerti. Semoga kita sungguh-sungguh. Semoga sungguh-sungguh firman kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Inilah firman yang benar di hadapan Tuhan. Ini sesuai Alkitab. Kalau nggak sesuai Alkitab, jangan beribadah kalau di luar Alkitab. Kalau di luar Alkitab kita beribadah akan tersesat, tersandung, terjatuh, nggak kuat. Tapi kalau firman pengajaran yang benar, biarpun itu bagi daging, ngeri kali Pak. Tersehat-sehat daging ini, wah kalau ikut yang benar terus Pak, ya mana mungkin Pak, kita manusia berdosa. Siapa yang bilang saya nggak berdosa? Semua manusia berdosa, cuma Yesus yang nggak berdosa. Apakah kita mau jatuh lagi ke dalam dosa? Kalau kita jatuh lagi ke dalam dosa, untuk apa kita mengenal Tuhan? Inilah banyak trik setan untuk menguasai manusia ini. Cara-caranya untuk di luar firman. Seperti tadi pengajaran sesat ya banyak. Masalah kawin cerai, masalah apa? Boleh berbohong karena untuk kebenaran, boleh mencuri untuk kebenaran, boleh jual narkoba untuk kebenaran, nanti berikan perpuluhan, janji iman, beli apa, gini untuk gereja. Ya, karena itu tidak ada peneguran, pengoreksian. Hanya bertobat, tapi bertobatnya dari apa tidak tahu. Hanya pujian, hanya penyembahan, hanya apa, berbaru, bergebu-gebu, tapi penyucian firmannya tidak ada. Apa gunanya? Inilah. Orang Israel aja dituntun untuk beribadah aja. Kalau orang yang berbuat dosa, Musa nangis. Musa nasihatkan. Banyak orang Israel yang berontak, Musa nangis. Tapi karena Tuhan sudah geram, bikin jalan untuk Musa, siapa yang ikut? Jalan untuk ini terjadi hukuman. Semoga kita dapat mengerti. Jadi ibadah itu sangatlah penting. Sangatlah yang dianjurkan firman Tuhan. Sesuai firman, ibadah itu. Ayo, semoga kita dapat mengerti. Ibadah dengan kebenaran, dengan kesungguhan kita datang kepada Tuhan. Ayo beribadah kepada Tuhan. Kalau orang yang beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan benar tadi, ada berkat janji Tuhan. Inilah. Yang ketiga. Kalau kita sudah benar tadi, yang ketiga tadi, kalau kita hidup dalam ciptaan baru, hidup baru yang pertama tadi seperti bayi yang baru lahir. Yang kedua, orang yang ciptaan baru itu hidupnya beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, orang yang hidup baru itu tidak terikat lagi dengan dosa-dosa. Tidak terikat lagi dengan dosa-dosa. Tidak terikat lagi dengan dosa-dosa yang mengikat dia
tapi dia terikat oleh kepribadian Yesus Kristus. Inilah, tidak lagi terikat oleh dosa-dosa. Efesus pasal yang keempat. Inilah yang terakhir. Yang pertama seperti bayi baru lahir, kedua beribadah, yang ketiga Efesus pasal keempat ayat yang ke-17, manusia baru. Manusia baru. Ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-32, tapi kita baca ayat yang 17 sampai ke-22 langsung ke 32. Ini tentang dosa-dosa dibuang. Inilah, kalau orang yang hidup dalam ciptaan baru itu sama seperti Kristus. Yesus hidup seperti bayi baru lahir, kedua beribadah, yang ketiga tidak terikat lagi dosa, tapi manusia baru yang ada dalam kehidupannya, yang ada pribadi Yesus dalam kehidupannya. Inilah Efesus pasal keempat ayat 17, di sini manusia baru. Ayat ke-17, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Persekutuan dengan Allah itu ibadah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Jangan degil, bandel, kebebalan itu jangan. Kalau beribadah itu mutlak, itu perintah Tuhan. Baik ada pun di situ orang yang berdosa, ada yang apa, jangan dipandang itu. Jangan dipandang kita yang berhubungan dengan Tuhan, mempersembahkan hidup kita dengan Tuhan. Seperti persembahan Kain dan Habel. Habel yang diidahkan, yang dihitung oleh Tuhan. Kain ditolak karena tidak mempersembahkan dengan benar. Inilah, persembahan yang benar itu bagaikan bau harum kepada Tuhan. Kita yang ibadah ya seperti bau harum dengan Tuhan. Biarpun masih ada dosa apa gitu, itu yang kita serahkan, kita buang dan kita berubah. Bagaikan korban dibakar dan asapnya naik ke atas menjadi bau harum. Inilah, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri mereka kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Nah, itu tadi bayi suka firman. Nah, ini pengajarannya, kebenaran itu firman. Inilah, di dalam ibadah juga ada firman. Ada firman pengajaran yang benar, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menuruti kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbarui oleh roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dan Allah di dalam kebenaran dan kekudusan sesungguhnya. Karena itu buanglah segala dusta, berkata benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Ayat yang ke-30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memerintahkan kamu menjelang hari penyelamatan. Ayat ke-32, tetapi hendaklah kamu ramah terhadap orang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Yang ketiga, manusia baru itu tidak berbuat dosa. Hidupnya tidak berbuat dosa lagi. Tidak mendukakan Roh Kudus tadi itu, yaitu hidup di dalam dosa. Kita yang ada Roh Tuhan tapi suka berbuat dosa, roh itu menangis. Roh Kudus, Roh Allah menangis. Inilah, semoga kita dapat mengerti. Dan orang yang hidup baru itu tadi, dia ramah, saling mengampuni, dan hidup di dalam Tuhan dan tidak berbuat jahat lagi. Yang ketiga, kita harus hidup di dalam pribadi Yesus. Hidup baru itu tidak berbuat dosa. Ayo, apa dosa-dosa yang ada dalam kehidupan kita? Kita buang dan kita kembali. Kalau orang yang hidup tidak berbuat dosa, pribadi Yesus, kasih Kristus tampil dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Kita nyanyikan pujian kita.
kasih buat kehidupan firman-Mu. Tetapkan firman-Mu, bubuhkan berkat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan, dan kami mempercayakan Tuhan kehidupan kami seperti bayi yang baru lahir Tuhan. Bahkan kehidupan yang beribadah dan membuang segala kejahatan Tuhan. Kami mohon pengurapan-Mu, mohon firman-Mu, mohon kasih-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami mengalami keajaiban, kuasa, mujizat Tuhan. Terutama mujizat yang secara hidup Tuhan, kami diubahkan, diperbarui secara jasmani, kemustahilan. Tiada mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Bubuhkan berkat-Mu, tetapkan firman-Mu. Berkati seluruh kehidupan kami buat pada hari ini yang beribadah. Dimanapun kami juga berkati, setiap pergumulan kami berkati. Apapun problema masalah kami, apapun yang kami hadapi hari ini, kami mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang sedih hiburkan, yang butuh masa depan dalam setiap cita-cita pergumulan dalam kuliah, dalam apapun di masa muda mereka Tuhan. Bahkan pasangan hidup Tuhan juga campur tangan sesuai dengan kehidupan kehendak Tuhan. Nama-Mu yang dipermuliakan dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam lain-lainnya Tuhan. Tuhan yang campur tangan Bapak. Bahkan juga sakit penyakit dalam varian apapun sakit-sakitnya Tuhan. Baik juga Tuhan virus COVID. Bahkan juga Tuhan sakit ginjal, demam berdarah. Bahkan juga Tuhan haleluya paru-paru, jantung. Bahkan juga Tuhan demam, tensi tinggi dan lain-lainnya. Sembuhkan dengan bilur-bilur Tuhan. Segala sakit penyakit sembuh dalam nama Yesus. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan, ampuni segala dosa, bubuhkan berkat-Mu Tuhan. Bahkan yang terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan, ahli sihir, mantra, tangkal jimat, bahkan roh perdukunan, bahkan roh apapun itu, dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa, bubuhkan berkat-Mu, ampuni segala dosa kami Tuhan. Tuhan lindungi, jagai, bahkan Tuhan perhatikan sekali lagi Tuhan. Kami mohon Tuhan, biarlah kami menjadi ciptaan baru, hidup baru, sama seperti Kristus. Kehidupan yang hidup dalam seperti bayi, hidup yang beribadah dan membuang segala tabiat dosa Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir memberkati. Dimanapun kami berada, kami mengalami roh-Mu, mujizat-Mu, ketaatan yang daripada Tuhan. Terpujilah ya Bapa. Kami Tuhan akan mengakhiri ibadah ini. Tuhan yang memberkati kami dimanapun berada. Sekali lagi Tuhan, yang lemah, yang bersedih, yang berduka dan lain-lain, setiap pergumulan kami yang sakit, bahkan Tuhan kebutuhan-kebutuhan yang lain, Tuhan cukupkan, Tuhan perhatikan, Tuhan pelihara, lindungi. Yang mustahil, tiada mustahil bagi Tuhan. Tuhan jagai kami. Bahkan teristimewanya hamba-Mu juga Tuhan, campur tangan, berkati, lindungi, jagai. Pergumulan nama-Mu yang dipermuliakan sesuai kehendak-Mu, Tuhan buka jalan. Terpujilah Kau ya Bapa. Kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah ini. Sebelum itu kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, memberkati kehidupan kami buat pada hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Besok kita lanjut juga ibadah. Kalau nggak ada halangan kita ibadah besok jam 8. Kalau ada halangan ya mungkin tidak. Mungkin di hari-hari ini saya Sabtu Minggu ada halangan karena ada ibadah juga. Tapi kalau nggak ada halangan saya terus ibadah live. Kalau nggak jam 8, setengah 6, kadang jam 6. Biarlah setiap ibadah menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.